Salam radiasi, kembali lagi di channel Radiologi Doscendo Discimus. Hal menarik lagi yang akan saya sampaikan kepada rekan-rekan semua terkait materi hari ini, bagaimana prosedur quality control di radiologi intervensi. Oke, langsung saja. Quality control merupakan bagian dari quality assurance. Pengertian secara umumnya, quality control adalah proses pengecekan dan pengujian yang dilakukan untuk mengukur serta memastikan kualitas dari suatu peralatan radiologi, baik intervensi maupun diagnostik dan terapi, telah sesuai dengan standar atau lolos uji kesesuaian. Standar yang dimaksud di sini untuk radiologi diagnostik dan khususnya intervensional yaitu mengacu pada Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 9 Tahun 2011 tentang uji kesesuaian pesawat sinar X radiologi diagnostik dan intervensional, dan Keputusan Kepala Bapeten Nomor 8 Tahun 2011 tentang keselamatan radiasi dalam penggunaan pesawat sinar X radiologi diagnostik dan intervensional. Adapun beberapa alat yang digunakan dalam radiologi intervensi yaitu pesawat sinar X fluoroskopi, pesawat SIAM atau pesawat DSA atau pesawat angiografi. Masing-masing alat ini memiliki prosedur uji berbeda-beda serta alat dan bahan yang digunakan dalam QC pun berbeda. Apa manfaat dari program QC? Tentu saja penurunan kinerja dapat diidentifikasi yang mengarah pada tindakan pencegahan. Pasien mendapat manfaat ketika kinerja peralatan dipertahankan pada tingkat yang dapat diterima. Program QC merupakan elemen penting dalam mencapai akreditasi ya. Untuk saat ini setiap rumah sakit perlu dilakukannya akreditasi. Nah, di radiologi sendiri baik intervensi, radioterapi maupun tindakan radiologi lainnya perlu dilakukan QC untuk mencapai elemen akreditasi ini. Oke, lanjut. Prosedur QC intervensi ada yang dilakukan harian, bulanan, dan tahunan. Untuk prosedur QC di radiologi intervensi, tentu saja seorang fisikawan medis yang berperan penting dalam melakukan prosedur QC. Namun sebagai radiografer perlu kita ketahui dan perlu kita perhatikan juga peralatan yang kita gunakan apakah sesuai standar atau layak dan tidaknya digunakan proses diagnostik maupun terapi. Di program QC harian, prosedur QC harian dilakukan dengan visual checklist untuk digital subtraction angiografi maksud saya dan fluoroskopi, di mana perlu kita perhatikan kondisi dari alat yang akan kita gunakan, mulai dari sistem operasinya, apakah ada tombol yang macet, indikator-indikator semua berfungsi normal, mekanisme geraknya normal, termasuk bukaan kolimasi, image quality-nya, kemudian juga image intensifier-nya, dan lain sebagainya. Prosedur ini juga memastikan alat dalam keadaan baik dan siap digunakan dalam pemeriksaan. Ini dilakukan setiap kali kita akan menggunakan alat sebelum digunakan. Jadi sebelum digunakan kepada pasien, jadi saat warming up itu kita lakukan visual checklist terlebih dahulu. Untuk QC bulanan di fluoroskopi yang perlu dilakukan yaitu image quality test, kemudian mengevaluasi spatial resolution dan contrast resolution, kemudian memverifikasi performa dari kinerja display dan mengevaluasi gambar pola SMPTE pattern. Nah,
pada proses bulanan ini sebaiknya dilakukan bersama fisikawan medis ya. Pada QC bulanan untuk DSA jarang dilakukan, biasanya langsung QC tahunan atau jika ada pergantian atau perbaikan dari alat DSA. Oke. QC tahunan untuk DSA dan fluoroskopi dilakukan seperti berikut ya. Jadi evaluation of spatial resolution and contrast resolution ini khusus pada DSA. Kemudian detektor sensitivity ya, ini perlu dilakukan uji tahunan. Serta dievaluasi juga apakah alat masih berfungsi seperti dari awal dipasang oleh vendor. Namun ini semua merupakan tugas dari fisikawan medis. Ya, tapi kita sebagai radiografer juga penting untuk mengetahui informasi ini agar setidaknya ketika radiografer yang selalu artinya menggunakan alat tersebut, kita bisa melaporkan bagaimana keadaan dari alat yang kita gunakan, baik dari fluoroskopi maupun DSA atau alat lainnya. Oke. Berikut merupakan gambar contoh dari alat yang digunakan QC DSA maupun fluoroskopi. Untuk yang kanan merupakan gambar Phantom DSA yang digunakan dalam pengujian dynamic range, contrast sensitivity, artifact, visual spatial resolution. Dan yang canggih saat ini, alat yang seperti ini itu sudah mampu atau bisa memvisualisasikan vascular pattern dan lain sebagainya. Sedangkan yang kiri merupakan contoh alat QC fluoroskopi yang digunakan untuk menguji dynamic range juga. Kemudian ada resolusi test pattern, low contrast, and detail test element ya. Jadi selain kedua alat ini juga masih banyak alat-alat lainnya yang saya tidak masukkan ke dalam slide. Tentu seperti contoh uji keluaran sinar X dan lain sebagainya. Ya, jadi ini merupakan salah satu contoh di DSA dan fluoroskopi. Oke, mungkin sekian dulu penyampaian terkait QC intervensi. Di akhir saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa share video ini, like dan bantu subscribe agar channel ini terus bisa mengudara dan memberikan informasi-informasi penting seputar dunia kesehatan khususnya radiologi dan radiasi. Sampai jumpa.